Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, anugerahi kami dengan hikmat dan pengertian. Karuniakan kepada kami hikmat dan pengertian untuk boleh mendalami kebenaran. Dalam nama Yesus, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih, dalam nama Yesus saya Marianus terus kembali hadir. Ya, bagi saudara yang sudah setia mengikuti channel ini, saya berdoa kiranya saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya, hari ini kita masih berada di kitab Roma, ya. Kita akan bahas hari ini mengenai kitab Roma 13 ayat yang ke-8. Dikatakan di sana mulai dari ayat 8, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Ya, jangan berhutang kepada siapapun. Ya. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi katakan tadi, jangan berhutang dengan siapapun. Artinya adalah Tuhan mau supaya kita itu jangan kita memberikan pengharapan. Kalau dalam bahasa sekarang itu PHP. Apa itu PHP? PHP, pemberi harapan palsu. Ada banyak orang suka memberi harapan tapi nggak pernah terrealisasi, ya. Jadi jangan memberi apa. Kenapa dikatakan di sini adalah sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia itu sudah memenuhi hukum Taurat. Gak usah kita bicara tentang hukum Taurat. Ketika kita mengasihi, ya, kita tidak akan pernah PHP orang lain. Kalau kita mengasihi orang, kalau kita posisikan orang lain di posisi kita sedang di PHP, bagaimana perasaan Anda? Ya, oleh sebabnya lewat firman Tuhan ini katakan, jangan berhutang apapun kepada orang lain. Artinya apa? Jangan PHP-in orang lain. Jangan beri harapan kepada orang lain yang tidak bisa kau berikan. Jangan pernah memberi harapan kepada orang lain yang mana harapan itu tidak pernah kau penuhi, tidak sanggup. Lebih bagus kita bicara apa adanya. Lebih bagus kita berkata, saya tidak mampu, saya tidak bisa, sehingga dia bisa bekerja lebih tenang, sehingga persahabatan kita juga akan lebih baik, ya. Karena firman yang jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita mengasihi orang lain, kita akan mengasihi diri kita. Ketika kita sedang mengasihi orang lain, sesungguhnya kita sedang mengasihi diri kita. Kenapa? Karena hidup ini saling membutuhkan. Hidup ini akan saling take and give, memberi dan menerima. Ketika kita menabur kasih, orang akan mengasihi kita. Ketika kita menabur kebaikan, pasti kita menuai kebaikan. Itu hukum kasih. Ya. Ketika kita menabur kemurahan, orang akan murah hati kepada kita. Itu sudah pasti. Tetapi sebaliknya, ketika kita menabur kejahatan, menabur kebencian, menabur perseteruan, kita akan menuai perseteruan, kita akan menuai kebencian. Oleh karena dikatakan hukum Taurat itu tersimpul dalam satu kalimat, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya apa? Hukum Taurat itu disimpulkan dalam kasih. Kalau kita sanggup hidup dalam kasih, kita sudah melakukan keseluruhan daripada hukum Taurat. Kasih itu tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Kasih adalah karena itu kasih adalah kegenapan dari hukum Taurat. Ya, jadi jangan cerita, saya sudah melakukan hukum Taurat tapi saudara tidak mengasihi, itu omong kosong.
Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang itu, bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Ya, artinya apa? Tinggalkan dosa. Mari bertumbuh. Terus bertumbuh. Ya, sudah semakin dekat keselamatan itu. Sudah semakin dekat panggilan Tuhan itu. Ya. Ayat 2 pasti katakan, hari sudah jauh, malam telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ya. Jadi jangan berhenti, saudaraku. Kita yang sudah ditobatkan, kita yang sudah mengalami jamahan Tuhan, kita yang sudah mulai belajar firman, jangan balik lagi kepada hidup yang lama. Jangan menoleh lagi. Ya. Jangan menoleh lagi. Saudara boleh bernyanyi. Ya, lagunya itu? Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Mari meninggalkan cara-cara hidup kegelapan yang bertentangan dengan firman Allah. Orang yang mengasihi pasti menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Ya, ayat 13, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jadi katakan di sini adalah mari kita hidup dengan sopan. Orang yang mengasihi pasti sopan. Omong kosong kalau dikatakan mengasihi tetapi tidak sopan. Sebagai anak, sopanlah kepada orang tua. Sopanlah kepada orang yang lebih tua. Sopanlah kepada setiap orang. Hormatlah. Ya, beberapa waktu lalu saya katakan adalah ibadah itu adalah bakti kita, hormat kita kepada Tuhan. Kalau kita hormat kepada Tuhan, pasti kita hormat kepada orang lain. Itu adalah realitanya, itu faktanya, itu dunia nyatanya yang bisa dilihat dengan mata kepala. Kita harus hormat kepada semua orang. Apapun status dan kedudukan kita, hormatilah orang tuamu. Apakah engkau lebih tinggi dari orang tuamu? Engkau lebih kaya? Engkau lebih hebat dari orang tuamu? Hormatilah orang tuamu. Haleluya. Ya, sopan. Sopan itu firman Tuhan. Ya. Tahu banyak firman tidak sopan itu omong kosong. Tong kosong nyaring bunyinya. Gak ada guna. Ya, tidak memiliki kasih. Ya. Jangan dalam pesta pora. Jangan mabuk-mabukan. Hindari percabulan, hindari hawa nafsu sesat. Ya. Hawa nafsu yang tidak pada tempatnya. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Jangan iri hati. Ya, susah lihat orang senang. Ya, senang lihat orang susah. Ya, susah lihat orang senang, susah lihat orang susah. Senang lihat orang susah lihat orang senang. 4S. Itu ciri-ciri orang iri hati. Jangan menjadi orang yang iri hati. Yang benar adalah senang lihat orang senang, susah lihat orang susah. Artinya apa? Ketika orang lain senang, dia ikut bersuka cita. Ketika orang lain berhasil, dia suka cita, senang, bangga. Ketika orang menderita dari susah, dia turut berempati. Itu baru kasih. Itu baru anak Tuhan. Itu baru hamba Tuhan. Haleluya. Nah, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Dalam semuanya itu, kenakanlah Yesus. Apa artinya? Yesus menjadi patron bagi kita. Yesus menjadi patron bagi saya dan saudara. Yesus menjadi contoh. Dia tinggalkan kealahannya, menjadi sama dengan manusia. Dia tidak mempertahankannya. Tujuannya apa? Dia mengasihi. Dia lupakan semua kedudukannya. Dia lupakan singgasananya untuk sementara, untuk boleh merangkul kita manusia yang berdosa, untuk boleh membawa dan menyelamatkan kita, sehingga kelak kita menjadi orang-orang yang diselamatkan, jadi orang-orang yang mendapatkan mahkota dalam kerajaan surga. Haleluya. Katakan terakhir adalah jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginanmu. Tubuhmu adalah bait Allah. Tubuh kita adalah bait Allah. Jangan rawat tubuh hanya untuk apa tadi? Untuk keinginan daging.
Beberapa waktu lalu saya sudah katakan, keinginan daging itu banyak. Perzinahan, percabulan, hawa nafsu, pencitraan, perseteruan, iri hati, dan lain-lain. Jangan gunakan tubuhmu untuk itu. Gunakanlah tubuhmu untuk berbuat baik. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Ini yang boleh saya sampaikan lewat kitab Roma ini adalah kasih adalah kegenapan dari hukum Taurat. Jangan cerita tentang hukum Taurat kalau kita belum mengasihi. Ya, hukum Taurat tercakup dalam dua hukum. Pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa dan akal budimu, segenap pengertian. Yang kedua adalah kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau yang dua ini kita bisa sanggup lakukan, haleluya, luar biasa. Yesus baik, maka saya dan saudara akan menjadi wakil-wakil Allah, wakil-wakil Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saya dan saudara akan benar-benar menjadi terang, menjadi garam di dalam dunia yang gelap. Haleluya, saya Marian Sistorus. Ya, berterima kasih saudara sudah menonton. Mari bagikan share video ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk boleh mendukung channel ini sehingga channel ini bisa terus berkembang. Diberkatilah saudara, diberkatilah kita, diberkatilah hidup dan masa depan kita. Karena damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, Raja Damai beserta kita. Haleluya, haleluya. Amen. Shalom.